Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, baik kan? Oh iya, perkenalkan nama saya Khalilur Rahman. Saya mahasiswa dari program studi Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di Institut Agama Islam Negeri Kudus. Saya di sini akan menjelaskan atau memaparkan materi yang mengenai peta, atlas, dan globe. Pasti dari teman-teman banyak yang belum tahu apa itu peta, atlas, dan globe. Oleh sebab itu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian atau penjelasan mengenai peta, atlas, dan globe. Untuk selanjutnya, mari kita simak video berikutnya. Sebelum kita masuk ke materi, saya mau bertanya kepada teman-teman, apakah kalian tahu apa itu peta? Pasti dari kalian dia belum mengetahui secara jelas apa itu peta. Nah, oleh sebab itu, mari kita simak videonya bersama-sama. Pengertian peta. Peta adalah gambaran konvensional yang dibuat dengan menggambarkan elemen-elemen yang di permukaan bumi dan gejala yang ada hubungannya dengan elemen-elemen tersebut, atau secara singkatnya, peta adalah gambaran bentuk muka bumi. Nah, di depan teman-teman sudah ada contoh gambar sebuah peta seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai fungsi peta. Saya di sini menjelaskan hanya beberapa dari fungsi sebuah peta, yaitu yang pertama, menunjukkan posisi atau lokasi relatif. Yang kedua, memperlibatkan ukuran. Jadi dalam peta ada perbandingan ukuran, biasanya berhubungan dengan skala, besar atau kecil, jarak jauh atau dekat, seperti itu. Yang ketiga, memperhatikan bentuk. Maksud dan memperhatikan bentuk yaitu bentuk suatu relief muka bumi atau bentuk muka bumi di suatu negara atau yang lainnya. Kemudian yang keempat itu mengumpulkan dan menyeleksi data dari suatu daerah dan menyajikannya dalam suatu peta. Itulah fungsi peta. Kemudian ada lagi yaitu tujuan peta. Saya juga di sini menjelaskan hanya beberapa tujuan peta. Yang pertama, untuk komunikasi info ruang. Yang kedua, untuk menyimpan informasi. Yang ketiga, digunakan untuk membantu suatu pekerjaan. Tujuan keempat yaitu digunakan untuk membantu dalam suatu desain. Dan tujuan yang kelima yaitu untuk analisis data spesial. Itulah beberapa tujuan dari sebuah peta. Kemudian ada lagi yaitu karakteristik peta. Jadi sebuah peta itu memiliki sesuatu karakteristik, yaitu yang pertama, skala bervariasi. Ada skala kecil, ada yang sedang, dan juga ada yang besar. Yang kedua, mudah diproduksi. Ketiga, biasanya digunakan sebagai peta dasar untuk kepentingan tertentu yang berupa pola peta tematik. Keempat, dari karakteristik peta yaitu menggambarkan daerah atau wilayah tertentu yang relatif sempit. Yang kelima, untuk mengetahui lokasi peta digunakan bantuan insert atau gambaran wilayah yang lebih besar. Yang keenam, yaitu untuk perencanaan yang detail harus menggunakan peta berskala besar. Itulah karakteristik sebuah peta, yang mana karakteristik tersebut yang nantinya akan menentukan bagaimana sih peta dengan perbedaan antara peta, atlas, dan globe, seperti itu. Oke, kita lanjut materi selanjutnya, itu atlas. Apakah dari teman-teman tahu apa itu atlas dan jenis-jenis atlas? Mungkin dari teman-teman banyak yang belum mengetahui atlas, pengertian atlas, dan jenis-jenis atlas. Oleh sebab itu, mari kita simak video berikutnya. Pengertian atlas.
Atlas adalah kumpulan peta-peta yang dirancang untuk disimpan dalam bentuk jilid ataupun dalam keadaan lepas-lepas, tetapi dikumpulkan menjadi satu. Atlas pada hakikatnya adalah sebuah buku acuan atau referensi. Bisa teman-teman lihat gambar dari sebuah atlas. Mungkin teman-teman sudah mengetahui bahkan mempunyai buku atlas. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai jenis atlas. Yang pertama yaitu ada atlas referensi. Atlas referensi didesain untuk membantu pengguna dalam menentukan kenampakan grafis atau politik bumi. Bisa teman-teman lihat, itu adalah cover dari atlas referensi. Kemudian ada atlas nasional. Atlas nasional menampilkan keterpaduan elemen-elemen geografi, fisik, dan hasil yang merincikan suatu negara. Biasanya atlas nasional adalah atlas yang menggambarkan suatu negara, baik itu geografis fisik maupun geografis manusianya atau lain sebagainya. Kemudian ada atlas regional. Atlas regional ini menggambarkan aspek khusus bagian suatu negara atau dalam kurung yaitu provinsi. Jadi atlas regional ini lebih khusus, menjelaskan lebih khusus lagi ke wilayahnya atau ke provinsinya. Kemudian ada atlas tematik. Atlas tematik secara umum dibuat untuk memenuhi permintaan dengan tema tertentu. Biasanya atlas tematik ini berisi tentang seperti peta kepadatan penduduk, peta persebaran flora dan fauna, peta persebaran iklim, cuaca, dan lain sebagainya. Itulah beberapa jenis atlas yang bisa dapat saya sampaikan. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu globe. Sebelum kita masuk ke materi, saya mau memberikan pertanyaan kepada teman-teman. Apakah itu globe dan jenis-jenis globe? Apakah teman-teman sudah tahu apa itu globe dan jenis-jenisnya? Oleh sebab itu, kita akan simak video mengenai pengertian dan jenis-jenis globe. Pengertian globe. Globe adalah suatu peta pada medan bulat seperti tiruan bumi. Jadi teman-teman bisa lihat di depan teman-teman itu bentuk dari globe. Mungkin teman-teman sudah pernah lihat baik di sekolah maupun di perpustakaan pasti ada globe seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis globe. Yang pertama itu globe politik. Adalah globe yang menggambarkan negara-negara di dunia. Seperti teman-teman bisa lihat gambaran globe politik seperti itu. Kemudian ada globe physis, yaitu menggambarkan pola wajah bumi dengan tata warna yang dicampur. Itu pengertian dari globe physis. Teman-teman bisa lihat di depan teman-teman gambar globe physis seperti itu. Kemudian ada lagi yaitu globe khusus. Globe khusus memiliki ciri-ciri tersendiri, yaitu suatu globe yang menggambarkan elemen-elemen khusus tertentu. Seperti teman-teman bisa lihat ilustrasi dari globe khusus di depan teman-teman seperti itu. Kemudian ada globe relief. Globe relief menggambarkan pegunungan dan depresi-depresi lautan atau menggambarkan topografi daratan dan di dalam perairan. Bisa kalau teman-teman lihat di depan teman-teman adalah contoh globe relief, yaitu ada seperti tonjolan-tonjolan pada globe tersebut. Itu yang menunjukkan relief atau topografi dari
ada globe transparan. Globe ini menggambarkan tentang berbagai rasi bintang dengan kedudukan masing-masing, sehingga baik untuk menggunakan geografi, matematik, ataupun kosmografis. Di depan teman-teman sudah ada contoh dari globe transparan. Seperti itu bentuk dari globe transparan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekeliruan dalam menyampaikan atau memberikan informasi mengenai materi tersebut. Oh iya, untuk teman-teman jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih. Dari saya sendiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.